Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Saputri dengan NIM 210008034, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum media pembelajaran. Inilah LC, 27 tahun, seorang dokter umum warga Jakarta yang berhasil ditangkap Satres Narkoba Polres Cianjur pada bulan Desember lalu. Pelaku ditangkap terkait kepemilikan psikotropika tanpa izin dan melakukan praktek ilegal. Pelaku menyuntikkan diazepam dan midazolam kepada korban dengan tujuan untuk menetralisir narkoba yang dikonsumsi korban. Hingga akhirnya korban meninggal setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD Cimacan saat sedang berlibur di Cipanas Puncak. Kedatangan pelaku ke Cipanas Puncak berdasarkan permintaan korban. Bahkan pelaku mengaku sudah 4 kali melakukan praktek tersebut. Selain kepemilikan dan penggunaan psikotropika, diduga pelaku juga melakukan malapraktek dengan menyuntikkan dosis yang tidak sesuai. Polisi menyita barang bukti 4 jarum suntik, 2 botol diazepam, dan 2 botol midazolam. Awalnya kami menerima informasi masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga menderita sakit di rumah sakit Cimacan. Informasinya orang tersebut menderita sakit bagian dalam yang kita lakukan pemeriksaan. Informasinya orang tersebut adalah diberikan suntikan oleh seorang dokter yang mana dari keterangan dokter tersebut bahwasanya dia diundang oleh seseorang yang sakit tersebut dari Jakarta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat datang dalam pembelajaran biologi yang menyenangkan ini. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran biologi pada materi psikotropika. Agar memudahkan siswa-siswi dalam memahami video ini, ada beberapa petunjuk belajar yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, berdoalah setiap akan memulai pembelajaran. Yang kedua, bacalah SKKD indikator dan tujuan pembelajaran dari materi ini. 3. Perhatikanlah video ini dari awal sampai berakhirnya video. 4. Peserta didik diperbolehkan menambah literatur atau sumber belajar lain agar memperkuat pemahaman. Kelima, setelah memperhatikan video ini, peserta didik melakukan aktivitas yang terdapat dalam akhir video. Silakan siswa-siswi simak dengan baik standar kompetensi inti dan kompetensi dasar pada materi psikotropika kali ini. Selain itu, peserta didik wajib memperhatikan beberapa indikator dan tujuan pembelajaran yang diharapkan untuk peserta didik capai setelah pembelajaran ini. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian nabza. Nabza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif. Nabza tersebut sama dengan narkoba, singkatan dari narkotika dan obat-obat terlarang lainnya. Jadi, nabza atau narkoba ini meliputi berbagai macam zat kimia atau obat alami ataupun sintetik atau buatan yang dimana jika digunakan akan menyebabkan ketergantungan dan merusak pikiran serta fisik tubuh pemakainya. Nabza yang bersifat alami artinya yang diekstrak langsung dari tumbuhan, contohnya seperti ganja yang berasal dari tumbuhan Cannabis sativa. Sementara itu, nabza sintetik atau buatan merupakan yang dibuat oleh manusia, contohnya seperti ekstasi atau sabu-sabu. Saat ini beredar obat penenang dan penghilang rasa sakit.
Mekanisme kerja obat ini secara umum adalah mempengaruhi sistem syaraf. Ada obat yang menghilangkan rasa sakit, ada pula obat yang menimbulkan rasa menyenangkan atau menimbulkan halusinasi. Obat ini disebut zat psikoaktif yang berguna bagi ilmu kedokteran jiwa untuk mengobati penyakit intelektual dan syaraf. Istilah nabza terdiri atas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika tersebut lebih mempengaruhi terhadap fisik pemakainya seperti hilang kesadaran atau rasa sakit. Contohnya kokain yang diekstrak dari tanaman koka dan opium yang diekstrak dari tanaman kopi. Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang bersifat psikoaktif, yang artinya lebih ke mengganggu pikiran, mental, serta bisa merubah perilaku pada pemakainya. Psikotropika ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, contohnya seperti sabu-sabu dan amfetamin. Zat adiktif adalah bahan atau zat yang selain narkotika dan psikotropika, tetapi masih dapat membuat ketergantungan pada contohnya alkohol dan rokok. Jenis-jenis nabza berdasarkan efek yang dirasakan pemakai atau efek kerjanya. Berdasarkan sebut, nabza dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu golongan stimulan, golongan depresan, dan golongan halusinogen. Golongan stimulan. Efek yang diberikan oleh nabza jenis stimulan ini adalah meningkatnya aktivitas tubuh secara tidak normal. Beberapa di antaranya dengan meningkatkan efek dari neurotransmitter dopamin sehingga otak terus terstimulan untuk beraktivitas. Contoh dari golongan stimulan yaitu kokain, sabu, amfetamin, nikotin, kafein, dan alkohol. 2. Golongan depresan. Pada depresan ini menyebabkan efek penurunan aktivitas tubuh dengan cara meningkatkan efek dari neurotransmitter GABA. Contoh dari golongan depresan yaitu barbiturat, obat penenang, etil alkohol, anestetik, dan opiat, opium, morfin, heroin, kodein, dan metadon. Ketiga, golongan halusinogen. Efek yang ditimbulkan dari halusinogen yaitu menyebabkan halusinasi bagi pemakainya. Cara kerjanya dengan meningkatkan efek dari neurotransmitter serotonin. Contoh dari golongan halusinogen yaitu LSD, STP, THC, mesakolin, psilosibin, dan PCP, obat hewan. Adapun jenis nabza berdasarkan efek ketergantungannya yang akan dirasakan oleh pemakai yaitu ada narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Narkotika memiliki efek ketergantungan yang tinggi sehingga tidak didapatkan dalam terapi obat. Hanya di contohnya seperti golongan 2. Efek ketergantungan dari narkotika golongan 2 ini adalah sedang, sehingga dapat dimanfaatkan dalam terapi pengobatan ataupun di perkembangan iptek. Contohnya adalah morfin. Golongan 3. Efek dari narkotika golongan 3 ini adalah rendah sehingga banyak dimanfaatkan dalam terapi pengobatan serta selalu dimanfaatkan dalam pengembangan iptek. Contohnya adalah kodein. Jenis-jenis psikotropika terdiri atas golongan 1. Psikotropika jenis golongan 1 ini memiliki efek ketergantungan sangat tinggi, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam terapi pengobatan dan tidak disarankan.
Jenis ini hanya bisa disarankan sebagai ilmu pengetahuan iptek. Contoh psikotropika golongan 1 ini adalah ekstasi atau LSD. Golongan 2. Efek ketergantungan dari psikotropika golongan 2 ini adalah tinggi, tetapi masih dapat digunakan dalam terapi pengobatan. Contohnya adalah amfetamin. Golongan ketiga memiliki efek ketergantungan yang sedang sehingga menggunakan dalam pengobatan. Contohnya adalah fenobarbital yang merupakan antikonvulsan turunan barbitur. Contoh dari psikotropika golongan 4 ini adalah diazepam. Dampak penyalahgunaan psikotropika. Yang pertama, gangguan fisik, fisioneurologik, gangguan pada pola tidur, gangguan pada makan, sehingga gangguan koordinasi gerak tubuh seperti tremor, memperlambat denyut nadi, jantung, dan paru-paru yang dapat mengakibatkan kematian. Hati-hati jadi hepatitis B dan C yang melalui jarum suntik. Gangguan perhatian dan konsentrasi, perubahan perilaku akan meningkatkan serotonina, penurunan fungsi kognitif dan ketergantungan, yang dimana penggunaan tersebut akan sakit dan berontak. Selanjutnya, dampak pada bidang ekonomi seperti membutuhkan uang yang sangat besar untuk memenuhi kegantungan terhadap obat-obatan, meningkatnya anak pengangguran, dan negara dan masyarakat dirugikan dalam berbagai aspek seperti keamanan, biaya kesehatan, dan kesempatan pendidikan. Selanjutnya dalam bidang sosial, seperti mengucilkan diri dari lingkungan, merusak disiplin dan motivasi belajar yang akibatnya orang yang memakai obat-obatan tersebut akan putus sekolah, meningkatkan kejahatan di masyarakat, dan pengedar atau bandar menggunakan perantara remaja atau siswa. Yang berikut ini adalah aktivitas yang harus dilakukan oleh masing-masing siswa. Setelah memperhatikan dan memahami video pembelajaran ini, peserta didik membuat tugas portofolio serta membuat poster yang menjadi tugas akhir dalam materi psikotropika ini. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.